Setiap masalah pasti ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semuanya kesehatan. Semoga Allah memberikan kita semuanya kemudahan dalam kesehatan setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa turut kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi di channel DS Official atau Dede Setia Official dalam program kita sharing. Setiap masalah pasti ada hikmah. Alhamdulillah, di samping saya sudah ada Abi Dede yang menemani dalam acara kali ini. Dan kali ini insya Allah tema kali ini akan lebih unik dari yang kemarin, yaitu tentang pasca pemilu. Ya, alhamdulillah. Sebelum ke situ, mungkin Abi Dede mau menyampaikan dulu kepada pemirsa semuanya. Alhamdulillah. Dipersilakan. Terima kasih, Hai Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang sikap kita sebagai Muslim, warga Indonesia dalam menghadapi pasca pemilu atau selesai pemilu, ya. Alhamdulillah, insyaallah. Nanti apapun yang akan dibicarakan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Itu Imam. Ya, alhamdulillah. Nah, mungkin yang pertama diawali dengan alhamdulillah pemilu di Indonesia sudah selesai dilaksanakan. Dari kalangan masyarakat, penilaian masyarakat itu ada yang pro, ada yang kontra. Bahkan ketika ada yang milih paslon nomor 1 nggak setuju, paslon 2 menang, gitu kan, ada pro kontranya. Nah, itu bagaimana pandangan Abi dalam penilaian masyarakat antara pro dan kontra itu, Bi? Ya, betul. Bahwa di dunia ini memang berpasangan, ya. Selalu berpasangan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Begitupun dalam hal pemilu ini, masyarakat itu akan terbagi menjadi 3 kubu dalam hal paslon capres-cawapres. Ya. 3 kubu ini akan mendominasi sekali dari warga masyarakat yang ada. Nah, tentunya dari ketiga kubu ini, ketiga kelompok ini, pro kontra pasti terjadi. Maka bagi kita sebagai warga masyarakat Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu tujuan, berbeda-beda pilihan tapi tujuan kita tetap sama, ya, good government, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang adil, yang bijaksana, serta mengayomi kepada masyarakat. Tujuannya kan itu. Nah, hanya penilaian masyarakat bahwa yang layak dan pantas untuk menjadi pemimpin itu nomor 1. Yang layak, yang pantas itu nomor 2. Begitu juga yang layak dan pantas itu nomor 3. Begitulah kondisi pemahaman masyarakat tentang calonnya masing-masing. Maka siapapun yang misalnya dianggap menang, dianggap karena belum kan, masih quick count, walaupun real count sudah ada, betul ya. Pandangan itu selalu muncul pasti. Ini yang layak jadi presiden itu yang ini, yang layak itu begini, yang layak itu begini. Jadi itu satu hal yang wajar dimanapun ada, gitu, Pak Imam. Ya, jadi kan kalau masyarakat itu menilai dalam pandangannya, ada yang pro, harusnya yang menang itu paslon 1, harusnya yang menang itu paslon 2. Nah, mungkin Imam sendiri melihat dari sejarah sejarah ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang diangkat menjadi khalifah. Di situ kan ada umat Islam yang
tadinya masuk Islam terus murtad. Betul. Nah itu kan itu jadi masalahnya. Apa itu masalah tersebut dalam sejarah itu? Ya, satu faktor keimanan tentunya. Ya, orang itu yang masuk Islam waktu itu karena bertanya tentang ini. Orang masuk Islam itu karena Futuh Mekah itu kan orang takut, karena takut nyawanya terancam, sehingga mereka masuk Islam. Daripada cilaka kan mending nuturkeun. Nah, itu karena keterpaksaan. Ada yang masuk Islam karena ada tujuan. Oh, mending masuk Islam lah, diberi harta gitu kan. Karena mu'alaf itu harus wajib mendapatkan zakat diantaranya. Ada juga yang masuk Islamnya itu betul-betul nothing tulus, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Nah, ini yang kuat. Ketika pemerintahan beralih ke pengangkatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka terjadilah itu. Mana yang tadinya karena duniawiyah, ketakutan tadi, dan karena harta benda, itu banyak yang keluar murtadin. Kalau murtadin termasuk nabi-nabi palsu kan ketika itu. Nah, kaitannya dengan sekarang, korelasinya bahwa siapa di antara masyarakat atau tokoh yang betul-betul menginginkan pemerintahan yang bagus, yang baik, maka siapapun yang dia pilih gitu ya. Karena dulu kan kita pernah membahas ya, ketika menghadapi pemilu seperti apa. Siapapun yang dia pilih, dia harus betul-betul tulus, bukan karena ingin dikasih jabatan, bukan karena dikasih sembako misalnya, atau karena money politik. Beda nanti kan akhirnya. Nah, inilah yang akan menjadi penilaian. Kemudian yang paling utama, hal ini terjadi karena figur itu, ya, figur itu. Orang kalau sudah cocok pada seseorang, apapun yang dia lakukan itu benar. Kemudian kalau dia melakukan kesalahan, itu relatif ditutup-tutupi, kan begitu. Nah, maka hal ini pun jangankan di masa sekarang, tadi disampaikan di masa kekhalifahan pun sering terjadi. Tapi tetap harus kita yakini bahwa Allah itu menilai bukan karena banyak atau menangnya. Allah itu melihatnya karena alasan niatnya. Bihusnin niyah au bisu'in niyah. Apakah niatnya baik atau niatnya jelek? Kan begitu. Apakah dia menang lantas dia benar? Belum tentu. Apakah dia kalah lantas dia salah? Belum tentu juga. Menang dan kalah itu bukan berarti benar dan salah. Nah, ini ada proses yang betul-betul harus dilihatkan secara detail. Apakah prosesnya ini baik atau tidak menurut hukum agama ataupun hukum negara? Gitu emang. Nah, terus Bi, kalau misal di sini di media sosial kan banyak berita-berita tentang bahwa calon legislatif ada yang stres gitu, yang nyalonin sesudah pemilu karena nggak ada yang milih, udah keluar harta berapa itu banyak, ada yang tidak terpilih jadi stres. Nah itu Bi, masyarakat juga kan, masyarakat nggak tahu apa-apa kan gitu, nyoblos gitu masyarakatnya. Nah itu bagaimana Bi kalau untuk seorang calon legislatifnya Bi, harus gimana? Ya betul. Maka kembali tadi, ibda bin niyat sahihah, awali dengan niat yang baik. Ketika seseorang mencalonkan menjadi anggota legislatif, niatnya, ini mohon maaf ya, niatnya semata-mata ingin mencari kedudukan dan kekayaan, itu sudah salah dari awal. Ketika niat salah itu ya kesananya repot. Tapi ketika dia niatnya adalah untuk menginginkan bahwa dia ada di dalam konstitusi atau ada dalam sebuah legislatif, lembaga legislatif, dia ingin menyampaikan ide atau gagasan-gagasannya untuk kemaslahatan umat, itu tidak ada yang rugi sebetulnya. Kenapa? Karena gini, perjuangan itu kan bisa dengan tenaga, bisa dengan harta, dengan waktu, dengan pikiran, bahkan dengan yang lainnya. Nah, sedangkan perjuangan itu butuh pengorbanan. Maka bagi orang yang niatnya tulus semata-mata mengharap ridho Allah demi kemaslahatan umat, apapun yang dikorbankan itu bukan satu kerugian, tapi justru sebagai investasi masa depan. Itu kan? Maka kalau tadi ada fenomena yang stres misalnya, yang nauzubillah katanya Allah alam ada yang gantung diri dan sebagainya, itu sudah terlihat. Ada apa niat awalnya kan begitu. Karena kalau
harus mengeluarkan kos, semua para calon itu pasti mengeluarkan kos kan, mengeluarkan biaya gitu. Nah, terus dari media sosial juga ada banyak seperti komentar dari netizen gitu ya, dari masyarakat. Ada yang menyangkut pautkan seperti contoh halnya ketika Rabu kemarin yang ada apa itu angin puting beliung. Nah itu. Nah, di sana kan ada banyak komentar dari masyarakat. Wah, ieu mah cenah aya angin puting beliung teh karena milih paslon 2, paslon 1, paslon 3. Nah, itu gimana kalau disangkut pautkan seperti itu? Betul. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak akan pernah terjadi sesuatu musibah ataupun satu kejadian kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu rencana Allah itu seperti apa, kita tidak tahu. Maka kita tidak boleh, tidak bisa mengait-ngaitkan. Bukan tidak boleh, tidak bisa mengait-ngaitkan seperti itu, memastikan maksudnya. Apakah Allah memang menyampaikan pesan-pesan firman-Nya melalui satu kejadian? Ya itu terserah Allah. Hanya kita kan tidak bisa mengatakan begini-begini. Yang layak dan yang pantas bagi kita sebagai umat, sebagai warga masyarakat, seharusnya apapun yang terjadi itu harus menjadi introspeksi bagi diri sendiri. Bukan ditujukan kepada orang lain. Misalnya gini, ketika terjadi angin puting beliung ya, yang menghancurkan dan merusak beberapa bangunan termasuk perusahaan, harusnya begini seorang muslim, ya Allah, istighfar kan, astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan-jangan kejadian ini ada akibat dari dosa-dosa saya juga, kan gitu. Nggak usah kita memponis, oh ada perusahaan itu mah zalim, perusahaan itu mah jahat, sampai disapu. Ya itu mungkin saja, tapi kan itu mah prerogatif Allah. Kita tidak boleh menuduh orang. Tugas kita mah bagaimana caranya supaya kita jangan dulu menyampaikan hal-hal itu, tapi kita imbasnya diri kita. Untuk apa ini dilakukan? Supaya nanti kita dalam menyampaikan sesuatu itu bijak gitu. Ada penyeimbang. Oh saya ikut nggak dalam hal ini sehingga menyebabkan ini, kan begitu. Termasuk kaitannya yang tadi sedikit Abi ketinggalan sampaikan. Sikap seorang calon misalnya ya, yang kalah, itu sebaiknya dia merasa bahwa oh saya sudah berjuang, walaupun tidak berujung di parlemen. Gitu. Saya sudah berjuang dengan harta dan tenaga, dengan waktu, pikiran, mengorbankan keluarga, segalanya. Alhamdulillah, saya sudah berjuang dan walaupun tidak sampai parlemen. Nah, itu kan jadi nilai-nilai yang baik. Begitu. Termasuk bagi para pendukung. Ketika yang didukungnya tidak menang atau kalah begitu, itu jangan jadi panik dan sebagainya. Kenapa? Karena menang itu bukan berarti benar. Kalah itu bukan berarti salah, kan gitu ya. Bisa saja yang menang benar, bisa saja yang menang salah. Bisa saja yang kalah itu salah, bisa saja yang kalah itu yang benar. Nah, kan relatif begitu. Maka kesadaran ini harus betul-betul ditingkatkan. Gitu. Nah, terus masyarakat ada yang mengatakan atau keberatan keberatan hasil perhitungan cepat, quick count itu. Banyak yang keberatan adanya kecurangan lah seperti itu. Terus juga yang lagi-lagi viral itu KPU itu kan mengatakan oh ini mah kesalahannya bukan dari pusat tapi dari anggota KPPS gitu Nah padahal kan anggota KPPS juga sebagai panitia lah yang kerja keras sungguh-sungguh. Nah itu gimana jadi nasibnya KPPS gimana, harus seperti apa menghadapi hal seperti itu Ya betul. Ya memang fenomena lempar batu sembunyi tangan itu sering kali terjadi. Jadi ketika hal itu ditemukan baik gitu ya, semuanya ngangkat tangan. Oh ini saya, ini kami gitu. Ini saya, ini kami. Kalau itu dinyatakan baik dan mendapatkan apresiasi yang bagus dari masyarakat. Tapi ketika itu dinyatakan jelek, salah begitu, itulah artinya lempar batu, sembunyi tangan. Ya orang begitulah. Tapi harus sadar bahwa sebagai seorang muslim, katakan apakah dari KPU pusat atau sampai kabupaten bahkan sampai KPPS, ingat
ma yalfizu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Tidak ada satu kata pun hitobnya, tidak ada satu kotretan tulisan atau input data, satu kalimat pun, satu huruf pun yang lepas dari pantauan malaikat raqib dan malaikat atid. Ini harus jadi kunci. Nah, bagi kita wajar masyarakat misalnya merasa oh ini ada kecurangan, ada keberatan ya, tentang hal ini, tentang penghitungan, ya wajar lah. Wajar. Kenapa? Karena mungkin anggapan mereka yang menang itu ini. Ya. Nah, jadi hal itu satu kewajaran dan tidak boleh dinafikan. Kalau yang menang nggak ada keberatan pasti. Bagi pihak yang kalah pasti keberatan. Ya. Boleh saja. Kenapa gini? Konsep amar ma'ruf nahi munkar itu menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemunkaran itu dalam sektor apapun, baik itu dalam sektor ibadah, ekonomi, sosial, politik, budaya, itu masuk ke sana. Tapi tentunya fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwa kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, amar ma'rufnya itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Masyarakat kita sanggupnya apa? Oh, sanggupnya berdoa nih, ya kita berdoa. Sanggupnya kita demo, ya demo. Kalau memang itu dianggap betul-betul melanggar aturan, apakah bakal menjadi nilai ibadah? Pasti menjadi nilai ibadah. Kenapa? Karena itu dianggapnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau seandainya oh ini bukan kesalahan, tapi kenapa di demo? Kenapa tidak setuju? Nah, itu kan ada catatan-catatan khusus. Maka masyarakat ketika tidak setuju atau keberatan dengan hasil penghitungan dan sebagainya, wajar-wajar saja. Karena apa? Kenapa? Karena mungkin tidak pas dengan keinginan. Begitu. Hanya begini. Ini mungkin masuk ke ranah ini ya. Abi mengajak ya kepada diri Abi dan kepada semuanya, marilah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Termasuk dalam menghadapi pemilu ini. Kita mampunya doa, ya doa. Kita mampunya bicara, ya bicara. Kita mampunya demo, ya demo. Kalau memang itu dianggap kemunkaran. Nah, kalau kita mampunya langsung melaporkan ke Bawaslu misalnya, ya laporkan saja. Kalau memang ini dianggap kesalahan atau kemunkaran, dan itu akan menjadi nilai ibadah, insya Allah. Tapi kalau kita tidak mampu, nah ini harus dipahami ya. Kalau kita tidak mampu untuk berdemo, maka jangan berdemo di masyarakat. Jangan silih omongkeun gitu ya, yang kalah ngomongkeun nanti akan terjadilah chaos di masyarakat, akan terjadi pertentangan di masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat awam dengan masyarakat awam itu bisa jadi emosi yang muncul. Jadi lakukan sesuai dengan kemampuan. Maka Abi kebanyakan karena kita kalau demo, bukan demo ya, kalau mengajukan langsung ke pusat belum memungkinkan kata, maka kita ajak untuk berdoalah sebaik-baiknya, karena Allah itu tidak bisa dibohongi oleh siapapun. Gitu. Nah, mungkin yang terakhir Bi, pertanyaan yang terakhir, ini ada dua pertanyaan sebetulnya. Ketika sudah ada hasil dari pemilu, kan belum ada ya sekarang, belum ada keputusan hasil siapa yang menang nih dalam paslon itu. Nah, mungkin ini untuk masyarakat yang memilih supaya agar hatinya tenang. Misalkan kalau mungkin yang menang, yang dipilihnya itu pasti kan bahagia, senang. Mau protes lah ya. Mau protes pisan ya sama. Tapi ketika ada yang milihnya terus kalah itu tadi, nah, itu kan karena rasa kecewa, pasti selalu nyalahkan, iya mah curang gitu. Betul. Nah, itu sikap seorang muslim itu Bi harus bagaimana Bi? Betul. Yang kalah, yang memilih yang kalah gitu Bi. Terus yang memilih ya, jadi menang gitu Bi. Nah, itu gimana Bi? Ya, sikapnya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Memang fenomenanya bakal seperti itu nanti. Maka kita sebagai umat Islam memahami bahwa dalam rukun Islam itu ada rukun yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu artinya, qada adalah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz pas ketika
si janin itu berusia 120 hari dalam rahim ibunya, itu sudah ditetapkan, dicatat 4 hal itu kan, dicatat. Nah, qadar artinya implementasi atau kenyataan dari qada yang sudah dicatatkan itu. Oh, misalnya paslon nomor 1, 2 atau 3 itu harus jadi presiden di tahun 2024. Itu kan sudah ada qadanya. Qadarnya pelaksananya sekarang. Nah, pelaksanaannya nanti ketika diumumkan oleh KPU itu adalah Allah menetapkan qadarnya itu. Nah, itu harus diimani oleh semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, jika hasil penghitungannya itu betul-betul ada kecurangan, ya ini harus diperjuangkan. Tapi kalau benar itu tidak ada kecurangan, jangan coba-coba kita menggugat atau mempermasalahkan. Karena sama saja kita dengan membatalkan sesuatu yang hak dan menghakkan sesuatu yang batal. Gitu. Nah, ini harus paham. Maka pada akhirnya kita harus meyakini bahwa ketetapan dari Allah itu, qadar itu ya, qadar dari Allah itu tidak bisa disangkal oleh siapapun. Sebagai muslim harus diterima. Apakah yang Allah tetapkan itu yang terbaik? Gitu. Apakah Allah tetapkan itu yang terbaik? Ya, itu adalah pilihan Allah. Apakah terbaik untuk masyarakat? Itu tergantung kepada pribadinya. Abi kasih ilustrasi seperti ini. Orang itu menganggap baik itu jika belum jadi, kan itu ya. Contoh Abi misalnya, atau saudara-saudara yang lain, dulu sebelum menikah, itu kan, emang bisa nikahnya. Dulu sebelum menikah, seorang yang berpacaran, menganggap pacarnya itu paling baik, paling sempurna. Pokoknya tidak ada cacatnya lah. Bicaranya lemah lembut, sopan santun, makannya tenang kan, dan sebagainya. Pokoknya sopan lah gitu. Itu karena belum menikah. Tapi setelah menikah, itu kekurangannya akan nampak jelas gitu. Oh, bicaranya gini ya sebetulnya. Dulu mah lembah lembut, dulu mah tenang, sekarang mah kasar gitu. Kadang amok gitu ya. Oh, makannya juga dulu mah biasa-biasa, sekarang mah gemul gitu ya. Itu nampak. Silakan saja kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ketika dulu sebelum kita menikah itu nampak calon istri kita itu paling sempurna. Calon suami ibu-ibu ini paling sempurna. Tapi coba rasakan sekarang setelah menikah. Ayo jujur, silahkan. Itu nampak sekali kekurangannya, kesalahannya gitu. Nah, ini ya. Maka presiden pun begitu. Paslon nomor 1, kata pendukung nomor 1 itu pasti sempurna. Nomor 2 begitu, kata pendukungnya sempurna. Yang ketiga juga sama. Nah, nanti setelah jadi maka ini akan kita lihat. Akan terlihat kekurangannya, kelebihan dan sebagainya. Oleh karena itu, ya kami mengajak ya sekalian. Kami mengajak kepada semuanya, ayo amar ma'ruf nahi munkar kita tetap tegakkan. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh agama dan perundang-undangan. Boleh demo, silakan boleh, asal sesuai dengan aturan yang ada. Boleh protes, silakan protes, asal sesuai dengan aturan yang ada. Dan harus yakin, tidak akan pernah lepas dari pandangan Allah, tidak akan pernah lepas sedikit pun apa yang kita ucapkan dan kita lakukan, kecurangan sedikit pun tidak akan pernah lepas dari catatan malaikat. Itu harus diyakini. Mungkin ada orang yang kalah di dunia tapi menang di akhirat. Ada orang yang mungkin dikalahkan di dunia tapi menang di akhirat. Tapi kita tidak tahu siapa sebenarnya yang benar dan yang salah itu secara mutlak menurut Allah Subhanahu wa taala. Hanya bagi kita sebagai umat Islam, apalagi di masyarakat, bagi kita, ayo jaga kerukunan, jaga kedamaian, kondusivitas di masyarakat dijaga. Biar kita salurkan aspirasi kita kepada para tokoh kita yang sudah paham tentang hal ini. Kita dengan saudara, dengan tetangga, udah pemilunya sudah selesai, kita tinggal tunggu keputusan dari KPU dan yakini ini adalah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, mau nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3, supaya kita menjadi hamba Allah yang baik dan warga masyarakat yang baik pula. Itu Imam. Mungkin Bi untuk terakhir kesimpulan dari imam pribadi Bi,
kalau misalkan calon presiden ini yang menang, walaupun tidak dipilih sama imam gitu, Bi, kesimpulan pribadi imam, ketika presiden itu jadi terus ada kebaikan kita dukung, Bi. Betul, betul. Terus kalau misalkan ada bukan keburukan lah, kejahatan, kita dengar tapi kita jangan turuti gitu, Bi. Ya. Itu kesimpulan dari imam. Betul. Mungkin dari kesimpulan dari Abi, bagaimana untuk himbauan masyarakat juga? Siap. Ya, alhamdulillah. Yang pertama, kita mengajak kepada semuanya, ayo berdoa setiap hari, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang baik, sebetulnya itu baik, dan berikan kepada kami kekuatan kemampuan untuk mengikuti yang baik itu. Dan tunjukkan kepada kami kebatilan itu batil, dan berikan kepada kami kemampuan untuk menjauhi kebatilan itu. Berdoalah setiap hari, setiap malam, semoga Allah mengabulkan itu. Kemudian yang kedua, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita dan apa yang diperbolehkan oleh agama dan negara. Yang ketiga, siapapun nanti yang diumumkan, maka sami'na wa ta'na dan sami'na wa asaina. Yang tadi Imam sampaikan. Jika pemimpin yang terpilih itu melakukan kebaikan, jangan dipungkiri, sami'na wa ta'na, dengarkan dan ikuti. Lakukan perintahnya, dukung program-programnya. Tapi jika pemimpin yang terpilih itu melanggar aturan, menyengsarakan masyarakat, jauh dari keadilan, sami'na wa asaina, kita dengar tapi kita ingkari semuanya. Itu barangkali dari Abi. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu tentang pasca pemilu, himbauan dan untuk masyarakat, untuk kita semua ya, Bi, ya, yang mungkin bisa jadi pilihan kita itu kalah, gimana cara supaya tenang, tadi sudah dibahas kita berdua. Nah, mungkin untuk hari ini materinya dicukupkan, Bi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Abi Dede yang telah menjelaskan pesannya, nasihatnya untuk kita semua. Semoga Abi Dede disehatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan untuk terus dakwah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga masyarakat semuanya, sahabat yang dimuliakan Allah juga diberikan kesehatan terus oleh Allah. Amin ya Allah. Diberikan kemudahan dalam urusannya, dan ingat, agar silaturahmi tidak terputus, pantengin channel DS Official terus. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.